Makam Astana Kalong yang berada di Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, mencuri perhatian publik sejak diketahui di sana ada makam Raden Tumenggung Ardikusuma sebagai Bupati Bandung kedua dan dikenal dengan nama Demang Timbanganten. Selain menjadi perhatian publik, makam Astana Kalong pun menjadi polemik ketika muncul rencana di lahan Astana Kalong bakal dijadikan rumah sakit paru. Polemik itu mencuat di gedung DPRD Kabupaten Garut saat beberapa kawargian Trah Timbanganten bersama beberapa elemen masyarakat Garut lain beraudensi pada tanggal 15 Juni 2023 guna mempertanyakan rencana pembangunan rumah sakit paru di Astana Kalong. Pasca audensi, publik pun menjadi penasaran dan muncul pertanyaan, mengapa bisa ada Bupati Bandung dimakamkan di Garut? Dari hasil penelusuran thejurnal.com, selain Raden Tumenggung Ardikusuma sebagai Bupati Bandung kedua, ada juga makam Bupati Bandung yang lain bernama Raden Anggadiraja I atau dikenal dengan nama dalam Gorda yang dimakamkan di Tenjolaya tidak jauh dari Astana Kalong. Dalam beberapa literasi diketahui bahwa para Bupati Bandung pendahulu merupakan keturunan dari Kerajaan Timbanganten yang meliputi sebagian besar wilayah Garut sekarang sebelum penerusnya hijrah ke Dayakolot Bandung. Fakta ini pun menyiratkan bahwa para Bupati Bandung pendahulu berasal dari keturunan Kerajaan Timbanganten atau Garut sekarang. Bahkan area makam para Bupati Bandung yang dikebumikan di Astana Kalong dan Tenjolaya menurut kawargian Trah Timbanganten dahulunya disebut dengan Pasarean Ageng Tenjolaya Timbanganten. Setelah mencuat dan jadi perhatian publik, makam Raden Tumenggung Ardikusuma di Astana Kalong banyak diziarahi tokoh masyarakat, tokoh politik, dan juga tokoh budaya. Mayoritas para tokoh yang berziarah mendorong agar makam Raden Tumenggung Ardikusuma sebagai Bupati Bandung kedua dijadikan sebagai situs cagar budaya. Hal itu tentunya berbanding lurus dengan keinginan kawargian Trah Timbanganten selaku keturunan Raden Tumenggung Ardikusuma yang tidak menginginkan pembangunan rumah sakit paru di Astana Kalong dilanjutkan. Karena menurut kawargian Trah Timbanganten, lahan Astana Kalong merupakan tanah pakauman yang diwakafkan khusus untuk area pemakaman yang dahulunya bernama Pasarean Ageng Tenjolaya Timbanganten. Kawargian Trah Timbanganten menginginkan tanah pakauman tetaplah menjadi tanah pakauman yang tidak boleh dirubah sebagaimana amanah dari orang tua terdahulu. Sementara itu, dari pemerintah Kabupaten Garut sendiri menyatakan bahwa Garut membutuhkan rumah sakit paru dan lahan Astana Kalong merupakan lokasi terpilih. Adapun status lahan, menurut Pemkab Garut, Astana Kalong sudah merupakan milik pemerintah dengan sertifikat hak pakai nomor 33 berasal dari tanah carik Desa Sukagali yang kemudian menjadi kelurahan. Lahan dengan luas 8.008 meter telah dihibahkan Pemkab Garut kepada Kementerian Kesehatan untuk dibangun rumah sakit paru pada 22 April 2022 lalu. Adapun makam Raden Tumenggung Ardikusuma bakal tetap dipertahankan dan eksis bersamaan dengan rumah sakit paru. Diketahui, lelang proyek pembangunan rumah sakit paru Garut tahap 1 sudah selesai dilaksanakan. Pemenang lelang sudah ditentukan dan pelaksanaan pembangunan sudah harus dimulai pada awal Agustus 2023. Hal itu membuat kawargian Trah Timbanganten tak berdiam diri. Pada 1 Agustus 2023, dipimpin kuasa hukum Rudi Wiranatakusuma menggelar ziarah ke makam Raden Tumenggung Ardikusuma sekaligus sebagai sebuah simbol pergerakan mempertahankan lahan pakauman Astana Kalong. Karena menurut kawargian, selain makam Tumenggung Ardikusuma, terdapat juga makam dengan batu nisan tua yang disinyalir seumur bahkan lebih tua dengan makam Tumenggung Ardikusuma.
Dalam momen tersebut, kawargian Trah Timbanganten melakukan urun rembu dan berdialog dengan salah satu tokoh masyarakat yang merupakan mantan perangkat desa Sukagalih dahulu. Tokoh yang dikenal dengan Pak Ageng ini pun menerangkan tentang seluk-beluk lahan Astana Kalong di mana Raden Tumenggung Ardi Kusuma dimakamkan. Tata di tanah berdasarkan di tahun 25 di Aina ya berstatus tanah cari cuma gitu produktif statusnya kuburan legana apa 2 hektar 2 hektar 28 ribu. Tahun 79 terjadi pembebasan jalan ketika Bupatina Pak Iman Sulaiman terbagi dua. Terbagi dua. Selanjutnya karena tanah Iman heula ngabebaskeun mah. Ieuna ku Pak Topik di jalanan. Terbagi dua tanah. Nah, selanjutnya sisa dari itu karena statusnya tanah cari dari dulu dibikin sarana puskesmas pembangunan. Nah, dari itu dibuat masjid besar. Nah, sisa dari tali seluas 28.000 itu ini ada 8.000. Nah, di dalamnya ada situs. Ini ada situs. Wah, badan Allah saya abdi masa semenit tuh, Pak. Eta tanah carik teh di tahun sabaraha? Di dua ya lah. Sejak tertibna tanah itu ada tahun 1922, ada tarik desa tahun 1960, 80 ada. Oke, orang-orang kepekerkan eta carik desa tahun sabaraha? Nu ada dewa. Itu jadi kades. Ya kan tahun 70. 70. Berarti apa undang-undang agraria? Tentang tanah. agraria pohon. Iya, Pak. Sejak dulu. Salah. Si undang-undang itu lahir tahun 60 Wak. Iya. Ya, berarti kalau itu carik ya. Ini ada orang BPN di sini ya, konsultan. Pemilik geserkan kan itu teh. Anu langkung sepuh ditarik, dicarik gitu kan. Alasnya kan itu alas haknya. Alat bukti layak di abdi. Tidak ada identitas lain, Pak. Kecuali letter C. Apalagi letternya apa, Pak? Letter C kokir. Ya di letter C-nya apa itu? Tulisannya apa? Versi 79 kuburan itu kan biasanya dari awal itu apa gitu alas dasar hak kuburannya itu kan gak langsung ujung cari kan. Nah biasanya dari misalkan ada yang punya tahun 42 tuh biasanya ada kayak perponding atau apa gitu. Nah nanti kesannya itu berurut alasan kita berbaru ke sini gitu. Nah makanya kayak ini kayak Tegaluar. Nah Tegaluar itu cari Pak. Ada, pokoknya saya ukur sekitar 2 hektar 300 cari. Nah alas dasarnya itu gak ujung-ujung cari. Ternyata tahun 95 itu dia beli gitu kan dari Pak Eman misalnya gitu kan. Nah itu, nah ini juga cari itu alas dasar pertamanya dari mana? Dari saya teruskannya. Jadi dari identitas yang ada aja. Kami kan bekerja dari 77. Jadi sebelumnya itu tidak ada baik tulisan maupun saya dengar atau tulisan yang saya baca bahwa itu tanah wakaf bebas tidak ada. Hanya identitas itu aja yang ada. Nah, cari status kuburan. Nah, selanjutnya barangkali pergunaannya yang tadi itu terdiri dari puskesmas sekarang yang dibangun, masjid besar. Nah, ini sisa ini 8.800. Cuma 0,8 ya. Nah, ini tentang situs dari 99 ke belakang Pak, tidak ada seorang pun tahu bahwa ini tanah kuburan Tumenggung. Pemda juga tidak tahu sejak 99. Terus Nah, ya sejak 99. Dari Garut, tim thejurnal.com mengabarkan.